Hai hai hai. Halo semuanya, selamat datang. Ketemu lagi bersama aku. Video kali ini aku kembali lagi membahas tips kepenulisan. Dan materi yang akan aku sampaikan kali ini adalah tentang narasi ya. Gimana sih caranya bikin narasi yang baik dan efektif itu? Pokoknya aku akan bahas dan sharing tentang narasi ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Oke sobat, kalian yang penasaran, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Hai, kalian udah tahu kan apa itu narasi? Jadi, menurut aku, gak usah lah ya aku jelasin panjang lebar lagi soal apa itu narasi. Karena aku di sini pengen lebih fokus sama berapa penting sih narasi dalam cerita kita. Terus, gimana sih caranya supaya narasi yang kita buat itu nggak bikin ngantuk pembaca narasi. Dalam sebuah cerita itu sangat penting banget ya teman-teman, karena tugas dari cerita narasi itu adalah untuk menggambarkan isi cerita kalian. Meskipun dialog juga berfungsi untuk menggambari isi cerita sih, tapi kalau narasi itu lebih menjelaskan atau menjabarkan sesuatu yang nggak bisa atau terlalu panjang untuk dijelaskan melalui dialog seperti contohnya penggambaran mata, batak, pohon dan lain-lain. Itu berdasarkan cerita Wattpad yang sudah aku baca. Aku jarang banget sih nemuin cerita yang katakanlah 90% itu dialog. Itu jarang banget, kebanyakan di dalam cerita yang aku baca itu isinya narasi. Jadi menurut aku pribadi, seberapa pentingnya narasi dalam cerita itu ya gantung dari kepentingan dan keperluan dalam cerita itu sih. Mau dibuat full narasi silahkan, tapi kalau mau dibuat 50-50 juga tidak masalah. Justru menurut aku itu malah lebih baik supaya pembaca kalian itu tidak bosan membacanya. Terus bikin narasi yang baik itu gak gampang loh teman-teman. Harus ada teknik dan trik-triknya tersendiri. Kalimat panjang yang bertele-tele, tentunya bahasa yang kalian gunakan itu bakalan percuma. Karena fungsi dari narasi adalah sebagai perantara atau jembatan supaya pembaca kalian itu paham apa yang sedang kalian gambarkan, bukan sebagai ajang untuk pamer diksi ataupun bahasa. Terus gimana cara bikin narasi ya gak ngebosenin? Imagine, usahakan sebelum kalian mulai menulis, kalian harus membayangkan sebuah adegan di otak kalian layaknya sebuah film. Coba deh kalian gunain indera kalian. Kalau perlu nih, sebelum kalian menulis, kalian harus memejamkan mata kalian. Terus kalian bayangin nih adegan kayak apa sih yang pengen kalian tulis. Menurut aku cara ini lebih efektif dan memudahkan kita supaya kita itu bisa menyalurkan sifil ide yang udah terkumpul di otak kita ke dalam tulisan. Tapi itu balik ke diri kalian masing-masing sih, karena setiap orang pastikan punya cara yang berbeda dalam menulis. Kalau aku sih tipe yang kayak gini. Oh ya, sebisa mungkin kalian harus menghindari penggunaan kata yang sama dalam satu kalimat ataupun paragraf. Susah kan? Iya, aku tahu kok. Bukan cuma kalian aja yang rasa begitu. Aku pun di sini juga mesti belajar. Terus caranya kayak gimana ya? Kalian harus banyakin membaca. Karena dengan kalian banyak membaca, itu akan membuat kalian lebih menguasai banyak kosakata. Nah, terus nih ya, kalau perlu kalian install ke aplikasi KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia di HP kalian, supaya kalau kalian mau menggunakan kata yang sama dalam satu kalimat, kalian bisa mencari padanan kata tersebut supaya narasi yang kalian buat itu nggak ngebosanin. Dan yang kalian perlu garis bawahi adalah bahwa narasi itu bukan pengulangan. Kalian tidak perlu menulis apa yang ada ditulis di dialog. Kalau udah dibahas di dialog, ya udah nggak usah dibahas lagi di narasi. Karena kalau kalian kayak gitu, itu bakalan membuat cerita kalian itu terlihat bertele-tele. Intinya, narasi itu bertugas untuk menunjukkan apa yang tidak ada di dialog dan pun sebaliknya.
Dialog bertugas untuk menunjukkan apa yang tak boleh ini di narasi. Mereka itu saling melengkapi. Jadi ingat, jangan membahas apa yang udah dibahas, bukan saling mengulangi di narasi ke dalam dialog. Yang paling penting, kalian itu harus membuat narasi yang efektif. Caranya gimana kak? Misalnya, dalam satu paragraf yang kalian buat itu ada 6 kalimat. Nah, kalau misalnya kalian menghilangkan setengah kalimat, itu kira-kira paragraf yang kalian buat itu bakalan jadi rancu nggak? Ya sederhananya gini, kalian harus menghilangkan kata-kata yang nggak penting dalam satu paragraf tersebut. Udahlah, kalian itu tidak usah tergoda untuk memanjang-manjangkan kalimat yang kalian buat. Yakin deh, itu malah bikin pembaca kalian bosan. Terutama membuat tipe pembaca males baca narasi panjang. Terus kalau kalian mau bikin narasi, tolong banget kalian memperhatikan penggunaan tanda baca dan konjungsinya. Semakin narasi yang kalian buat itu rapi, pembaca kalian pasti akan betah lama-lama untuk membaca cerita kalian. Yang terakhir nih, dimanapun caranya, kalian harus bisa mempertahankan konsistensi narasi kalian. Caranya kayak gimana ya? Misalnya, dalam penggunaan bahasa atau kosakata, kalau dari awal kalian sudah menggunakan kosakata yang puitis, ya kalian harus pertahankan irama bahasa kalian. Sepanjang cerita kalian, kalau bahasanya santai, ya kalian harus juga tetap konsistensi. Jangan sampai narasi yang kalian buat, kalau bahasanya campur aduk, itu bakalan bikin cerita kalian jadi amburadul. Nah, itu dia pembahasan aku seputar narasi. Semoga bisa bermanfaat. Terutama buat kalian yang masih bingung gimana caranya bikin narasi baik dan efektif itu. Kesimpulannya, supaya kalian bisa membuat narasi yang baik itu adalah kalian harus menyeimbangkan antara narasi dan dialog. Terus kalian nggak boleh menggunakan kalimat yang bertele-tele, dan kalian juga harus menghindari penggunaan kata yang sama. Usahakan kalian menggunakan kalimat yang efektif, dan kalian nggak boleh mengulangi apa yang udah ditulis dalam dialog. Dan kalian juga harus memperhatikan tanda baca dan penggunaan konjungsi, dan yang terakhir kalian harus konsistensi. Oke? Cukup segini aja. Semoga membuat kalian semakin semangat untuk menulis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.